Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, jadi storyline itu sebetulnya hampir sama dengan RPP dan silabus. Tapi bedanya ini kita buat dalam pembuatan video pembelajaran. Nah, untuk bentuk Word-nya sudah saya kasih, nanti tinggal Bapak Ibu edit. Contoh ya, naskah media pembelajaran animasi jenjang SMP dengan KineMaster. Judulnya Gerak pada Makhluk Hidup. Silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan materi Bapak Ibu sendiri yang Bapak Ibu kuasai. Misalnya materinya kalau di TK mengenal diri sendiri, atau misalnya matematika, atau bahasa Arab, bahasa Inggris, silahkan sesuaikan. Nah, untuk mengetahui kira-kira storyline ini, jadi intinya adalah sebagai alur kita dalam membuat video pembelajaran. Jadi nanti di tag pertama kita mau bikin apa, tag kedua mau bikin apa, tag ketiga mau diisi apa, itu tergantung dari naskah media yang kita siapkan. Terus Mbak ada yang tanya tadi kayak gini, gimana caranya ngedapetin gambar animasinya, gimana caranya ngedapetin aset gambarnya. Itu nanti akan kita pelajari nanti malam. Jadi tugasnya hari ini khusus membuat storyline. Oke, nanti ini diisi nama penulisnya, ini diisi judulnya apa, sesuaikan dengan materi, oleh siapa. Nah, di sini komponennya ada cut atau slide-nya, storyline-nya, alurnya, aset visual, di situ ada gambar, ada video, narasi dan musik, perkiraan durasi. Nah, di sini misalnya di opening title-nya kita kasih misalnya guru YouTuber teksnya. Terus gambarnya logo guru YouTuber boleh, atau gambarnya diganti logo sekolah Bapak Ibu masing-masing. Musik, instrumen. Otomatis kalau di sini belum ada narasi kita saat berbicara ya. Jadi narasi itu adalah narasi yang akan kita pakai saat kita berbicara, saat kita melakukan syuting. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini narasi itu saat kita syutingnya kayak gimana sih gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke sini deh. Langsung ke sini. Di sini teks gambar pada hewan, gambar pada tumbuhan. Jadi di situ saya mau kasih teks tulisan kan walaupun semua gerak terjadi pada semua makhluk hidup, tapi tidak semua dapat kita amati. Hal ini terjadi karena ada beberapa gerakan yang membutuhkan waktu dan terjadi secara perlahan-lahan. Nah, gerak pada makhluk hidup dibagi dua. Satu, gerak pada hewan, nanti tulisannya keluar di kanan. Satu, gerak pada tumbuhan, nanti tulisannya keluar di kiri. Jadi nanti di bagian sini nih hanya sebagai kira-kira gambar dan tulisan apa sih yang mau kita keluarin di situ, di video kita itu gitu. Jadi kayak bentuk aset-aset apa yang mau kita masukin ke sana. Jadi sebelum kita bikin video pembelajaran, kita harus tahu dulu nih storyline-nya gimana, aset apa aja yang mau kita masukin, kita mau bikin dalam bentuk apa, kayak gitu. Terus selanjutnya, jadi silahkan ini nanti diganti background bisa diganti ya. Saya mau backgroundnya di ruang kelas, atau saya backgroundnya mau di taman, atau saya backgroundnya mau misalnya di dapur atau di ruang guru. Jadi background harus difikirkan, apalagi kalau kita bikin dalam bentuk animasi ya. Background bisa berpindah-pindah. Terus gerak autonom. Nah, ini jadi nanti disesuaikan saja, disesuaikan. Misal contoh saya ambil dari channel YouTube punya saya. Saya nyalain dulu ininya, internetnya. Kita bikin yang sederhana saja, tidak yang rumit dulu. Pokoknya buat yang sederhana, mau bikin misalnya mau menjelaskan tentang corona juga boleh gitu. Video saya. Misalnya
Astri ya, pas. Nah, ini. Oh, ini aku dan temanku. Nah, gerak pada makhluk hidup. Dia memiliki gerak pasif karena geraknya tidak terlihat. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3, yakni gerak endonom, gerak esionom, dan... Nah, ini loh yang saya maksud asetnya. Jadi narasinya itu saat Astrinya bicara. Tapi aset tulisannya endonom, esionom, dan apa di sini. Seperti itu. Jadi kita mau masukin aset apa di situ? Next lagi. Misalnya di sini. Nah, pada hewan memiliki gerak aktif yaitu berupa sayap, kaki, atau Misalnya di sini kita mau kasih aset gambar ubur-ubur. Jadi video ubur-ubur ya. Jadi kita harus tahu di sini mau kita kasih aset apa gitu. Kalau ini masih yang paling sederhana banget. Sederhana sekali ya. Beda kalau yang punya saya. Ini yang channel YouTube saya pribadi. Udah masuk ya. Koleksi video saya. Contoh yang ini juga sederhana, pemanasan global misalnya. Ini saya backgroundnya di mana? Di bisa ruang jadi gurun baru kayak gitu. Nah, Terus yang ketiga, untuk kesehatan gimana? Nah, karena banyaknya perubahan iklim, akhirnya saya pakai aset di ruang guru. Di ruang kelas. iklimnya kan Misalnya nggak next stabil lagi. nih, panas. Pernah nggak kamu nonton di YouTube yang kalau ada ban mobil aja bisa meleleh? Kamu bisa masak. Nah, di sini kita masukin aset video, gambar atau gambar ban meleleh. Jadi kita ngejelasin tuh sambil ngasih contoh. Oh, ini loh asetnya yang mau saya masukin tuh ada ban meleleh biar anak-anak tuh tahu kalau pemanasan global itu efeknya bisa bikin ban meleleh. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi tugasnya hari ini adalah membuat storyline. Ini nanti tinggal diedit, diganti sesuai dengan materi Bapak Ibu masing-masing. Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.